yang sudah tereliminasi. Melihat apa yang dilakukan oleh Red Face membuat saya geleng-geleng karena itu AKM kali 6. Memang AKM saat ini baru saja di boost damage untuk mid range, tapi nggak kali 6 juga dong Red Face. Dan itu yang dia lakukan, dia berhasil mendapatkan tracking dengan AKM kali 6. Sangat sulit untuk ditahan. Class is permanen. Class is permanen dari seorang Red Face. Dan kita melihat semakin matang pemain dari EVOS Reborn tersebut. Masih ada K9, pemain dari Void untuk saat ini. Void menjadi salah satu tim yang masih lengkap, karena sementara ada 4 tim yang masih lengkap dengan 4 pemainnya. Void, Alter Ego, HFX, dan juga GPX. Yap, masih ramai dari tim-tim tersebut, tetapi nampaknya dari tim Void mereka akan mengutus 2 pemain mereka untuk bisa dijadikan garda terdepan, untuk bisa melihat informasi ke arah depan sana dan juga mungkin menggebrak pemain-pemain yang lainnya yang berada di depan sana. Karena dari minimap kita bisa melihat posisi dari Void ini masih benar-benar berada di pinggiran blue zone banget. Sementara waktu AE pun juga sudah melihat ke arah tim Void yang berada di seberang sana. Pun begitu juga dengan tim EVOS kali ini, yang dimana kita bakalan melihat POV dari seorang Red Face. Seorang diri sudah melihat 3 pemain dari tim Geek Fam, tetapi ternyata dari arah belakang terdapat pemain yang lainnya dari GPX. Hunt4U menyudahi perjalanan Red Face. Hunt4U tidak hanya mendapatkan knockdown atau mendapatkan Ellie menuju Red Face, dia coba untuk mendapatkannya lagi menuju ke arah pemain-pemain Geek, tapi ada tembakan tadi dari belakang seorang Hunt4U, yaitu HFX yang nampaknya ikut campur dari fight yang terjadi. Herves bersama dengan Heaven, bersama dengan Sinon, Agansi saat ini menjadi tim yang cukup lengkap juga, karena mayoritas tim yang bertahan di akhir dari match kali ini semuanya masih lengkap dengan 4 pemain. Dan cukup menarik, fightnya akan kita lihat tersetup dengan cukup siap pastinya. Iya, udah mulai siap-siap mereka untuk saat ini, apalagi dari seorang Lynx dari pemain GPX sudah siap menyemburkan granat demi granat yang sudah mengamankan satu knockdown tersebut. Dan nampaknya itu adalah menjadi pertanda yang manis banget untuk tim GPX kalau misalnya informasi tersebut sudah masuk ke area mereka. 2 knock coy di depan sana. Dan nampaknya ini akan memboost tingkat kepercayaan diri mereka untuk bisa melihat lagi di posisi-posisi yang lainnya, spot yang lainnya, termasuk juga dengan spot tim AE untuk saat ini langsung dihabisin satu persatu oleh Rosemary. Unstoppable untuk GPX. Kalau kita tahu Boom punya strategi sapu lidi, GPX punya strategi sapu juga. Sapu bersih. Semua disapu bersih. 10 elimination sudah mereka kumpulkan, bosku. Saat ini juga mencoba untuk mendapatkannya lagi menuju ke arah HFX. Sedang mengalami sebuah PR. HFX harus melakukan revive terlebih dahulu. Tapi bosku bersama dengan pemain-pemain GPX terus men-tracking di manakah lawan-lawannya. Semua ingin dibabat habis oleh pemain-pemain GPX. Ya betul sekali, apalagi mengingat mereka masih utuh berempat pemainnya. Jadi mereka masih bisa untuk menyebarkan strategi mereka, menyebarkan spot demi spot seperti halnya yang terlihat dari bosku sendiri. Dia akan mengamankan wing sebelah kanan dari defensive area tim GPX sendiri, yang dimana terlihat oleh tim Alter Ego kali ini. Bukan bosku, tetapi ternyata pemain dari HFX, yaitu Agency. Dengan begitu HFX hanya meninggalkan 3 pemain saja. Bonbit, apakah berhasil? Ternyata tidak kali ini. Tetapi at least dia berhasil untuk menambahkan pundi untuk timnya. Ya, tapi belum ternyata Kadona, karena Agansi bisa di-revive. Ya. Sedang diperjuangkan revive tersebut. Dan saat di-revive, itu membuat bosku bersama dengan pemain-pemain GPX punya sebuah spend waktu untuk mereka maju ke area depan. Mereka punya celah juga untuk maju ke depan. Dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain GPX. Berjalan perlahan namun pasti untuk saat ini GPX mengitari area compound dari pemain-pemain HFX. Yap, betul sekali. Jadi ini kalau kata Eldoge adalah calm before the storm. Kita bakalan melihat setup yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saat ini. GPX versus HFX. Tapi kalau kita lihat dari total damage-nya, GPX of course ya, karena mereka udah nyayur banget eliminasinya. 22.000 total damage sudah berhasil mereka berikan ke area lawan-lawannya. Harvest terspot keberadaannya untuk saat ini. Dan nampaknya untuk saat ini Sinon juga langsung terspot dengan begitu meninggalkan 2 pemain aktif saja untuk HFX. Terus kita pantau, terus kita saksikan apa yang bisa dihadirkan oleh pemain-pemain GPX, karena 2 melawan 2 keadaannya. Confirm elimination sudah didapatkan oleh GPX sehingga HFX tidak bisa membangkitkan kembali full squad mereka. Hanya 3 maksimal yang bisa dibangkitkan, sementara GPX masih bisa merevive 2 pemain lain karena belum terkonfirm. Tapi ternyata GPX tidak ingin melakukan hal tersebut. Padahal Rosemary, pemain yang bisa dibilang menggendong tim ini atau menggendong GPX, justru sedang tersungkur saat ini. Iya, tetapi nampaknya untuk seorang Heaven sendiri sudah bisa melihat keberadaan dari Rosemary. Heaven menjadi seorang diri, menjadi garda terdepan untuk tim
timnya untuk kali ini untuk bisa menyisiri satu persatu pemain-pemain dari tim GPX. Ini dia sudah ada adu tembak yang benar-benar keras antara kedua belah pihak. Satu knockdown, trade knock terjadi antara HFX dan juga GPX untuk saat ini. Sangat seru untuk kita lihat karena Hunt4u terus-menerus memberikan pressure. Hunt4u tahu di mana Sinon berada. Satu knockdown, dua knockdown. Mencoba cari yang ketiga ternyata tidak berhasil karena balasannya sakit juga. Tapi Agansi dan akhirnya diselesaikan oleh pemain-pemain lain dari tim GPX. Ada bosku nampaknya tadi yang menyelesaikan hal tersebut. Lagi ngelamun makan duku. Cakep. Ampun bosku. Waduh, ampun. 3 pemain tersebut nggak cuma BTR aja, tetapi ternyata di belakang sana terdapat tim yang lainnya, Genesis Dogma Kids, tetapi 21 atau tim 21 tereliminasi di posisi 9. Ya, BNW juga pulang tadi. GPBR ini memang area permainan mereka. Ini adalah dekat dengan Milta Power. GPBR punya Milta Power. Mereka sebagai akamsi di sini, anak kampung sini, mereka sebagai warlock, warga lokal dari Milta Power, sehingga mereka yang akan coba menguasai area di tempat tersebut. Tebing yang diambil oleh GPBR juga cukup baik kalau kita lihat tadi. Dan bagaimanakah mereka bisa memanfaatkan advantage tersebut? Mari kita lihat di late game nanti akan seperti apa. Sementara waktu dari tim Genesis Dogma Kids nampaknya mereka sudah mengumpulkan informasi kemanakah pemain-pemain dari tim BTRRA berlabuh, bergerak sedikit demi sedikit. Sementara kita akan ngintip ke bagian perairan, ada Lizard nampaknya yang langsung saja tereliminasi di tangan tim GPBR karena dari tadi udah terspot juga. Sementara yang di air lainnya adalah Rosemary masih stay di sana, masih poin GPBR. Kalau kita lihat mereka punya PR untuk masuk sedikit menuju ke arah circle, tapi justru dunia game membuat pemain-pemain Bigetron berubah menjadi kotak. Ada sebuah kembang api di kotak tersebut. Seru ya kotaknya ya. Tetapi yang seru juga fight di bagian-bagian tebing untuk saat ini. Tim Genesis Dogma Kids nampaknya mereka sekarang sedang berapi-api mengamankan seorang alpha dari tim Void. Dengan begitu Void hanya meninggalkan the last man standing mereka saja. Dengan demikian di late game kali ini hanya DG dan juga GD lah yang mempunyai advantage dari 4 pemain yang tersisa kali ini. Tetapi DG harus kehilangan satu penggawa mereka dalam keadaan knockdown. Untuk saat ini masih bisa diselamatkan pun begitu juga. Sebelah kanan atau ngelihat ke area air di mana masih ada GPX di sana, tapi GPX berhasil membuat Alan tumbang. Tidak hanya Alan, Daybot pun dibuat tumbang. Belum ternyata. Sedikit lagi Daybot akan terkena damage dari Rosemary. Tapi Alan dikonfront terlebih dahulu. Ada Nichil di sana. Nichil bisa tembak sewaktu-waktu kalau Rosemary menuju ke arah kanan, tapi terpancing ternyata Rosemary. Ada tembakan balasan dari Daybot. Ya betul sekali. Wah ini dia nih ya, Genesis Dogma Kids sudah mulai berapi-api. Kita bisa melihat permainan mereka haus banget akan eliminasi poin. Meskipun dipulangkan, Void tereliminasi di posisi yang keempat untuk saat ini, meninggalkan 3 tim saja. Dan ini adalah menjadi sesuatu yang menarik. 3 versus 3 kalau DG nggak bisa untuk menyelamatkan salah satu penggawa mereka. Tapi sebelum menyelamatkan mereka langsung saja dihabisi satu persatu. Beberapa pemain langsung saja terknockdown dari tim Dunia Games dan Unstoppable dari tim Genesis Dogma Kids karena mereka pun juga memantau peperangan tersebut antara GPBR dan juga DG. GPBR punya PR untuk melakukan revive. Genesis Dogma tidak punya PR tersebut. Genesis Dogma bahkan memiliki keuntungan yang lain, yaitu circle. Tapi kembali keputusan tepat untuk meledakkan sebuah bagi, memberikan damage menuju ke arah GPBR, kembali tumbang satu pemain GPBR dan harus di revive. Bahkan Hades yang sedang merevive pun dia ping XP-nya. Iya, plus mereka pastinya udah nggak punya lagi vehicle untuk bisa nusuk secepat itu menuju ke bagian-bagian dalam atau tengah dari circle yang sudah dikuasai oleh tim Genesis Dogma Kids. Dan gue senengnya kayak Genesis Dogma Kids udah tahu banget apa yang harus mereka lakukan. Booms akan diutus di higher ground di bagian-bagian tanah untuk mengamankan angle menuju ke arah DG, tetapi ada granat barusan yang langsung nyangsang ke bagian tubuh Booms yang dibuka. Yang ini adalah membuka kesempatan banget untuk tim GPBR untuk bisa masuk, tetapi ada DG juga. Ingat, jangan lengah kalian semuanya karena mereka saling melihat satu sama lainnya. Ikiar pun juga sudah mulai terspot keberadaannya oleh seorang Nichil dari tim Genesis Dogma Kids. Dan ini akan menjadi fight yang benar-benar intens antara mereka bertiga. Epic sekali fight di akhir-akhir match ketiga kita karena saling menembak satu sama lain. Genesis Dogma harus berhati-hati. Di sana ada Dunia Game, di sini ada GPBR, di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa karena mereka juga harus tembak menuju ke arah pemain-pemain tersebut. GPBR
sedang di-spot. Dilempari sebuah granat juga menuju ke area depan. GPBR, hati-hati granatnya pas. Tapi granatnya ke bawah. Sayang sekali. Iya, dan GPBR juga udah udah maju sedikit gitu, ngacir sedikit, melangkahkan kaki-kaki mereka. Dan ini dia teman-teman semuanya, kita akan approaching the end game. 2 versus 2 situation antara GD dan juga GPBR. Dan nampaknya mereka berdua, kedua belah pihak ini udah sama-sama serap, udah sama-sama siap untuk bisa menghadapi satu sama lain. Tapi GPBR posisinya sedikit mempunyai disadvantage karena HP mereka tertinggal sisa sedikit saja. Ya, kita lihat ini adalah derby GG. Siapa yang akan mendapatkan gelar tersebut di match kali ini? Akan kita pantau, akan terus kita saksikan karena damage demi damage mulai dialami oleh Hades, dan Hades ketahuan di mana posisinya menyisakan satu yang terakhir. Tapi satu yang terakhir adalah Gremory dengan segala keajaiban yang dia miliki, dengan segala magis yang dia miliki. Bisa saja Gremory mendapatkan sebuah kelas, tapi kelas tersebut sulit karena granatnya pas menuju ke arah dirinya. Belum selesai, Gremory dapat satu, Gremory coba dapat dua, ternyata tidak berhasil. Dan GG for Genesis. Jason tadi melakukan tembakan menuju lawan-lawannya. Saat ini Jason juga sedang mengkuk sebuah granat menuju ke area yang tepat, menuju batu yang tepat, tapi masih ada jarak antara ledakan dan juga pemain Genesis Dogma. EVOS coba datang, EVOS coba mengepung pertahanan dari Void dan coba untuk melakukan revive juga, tapi saat ini sudah sangat dekat, bahkan sudah terdekat sekali, dan satu tumbang, dua tumbang oleh pemain yang sama yaitu Microblue. Yes, dan nampaknya langsung aja dieksekusi dua pemain yang tumbang tersebut dari tim Void. Dan dengan begitu Void hanya meninggalkan the last man standing mereka saja di bagian bawah sana, yaitu ada Alpha. Sementara itu Genesis Dogma nampaknya tereliminasi di posisi ke-7 karena terdapat aura yang memporak-porandakan defensif yang dimiliki oleh mereka semuanya. Tapi di sisi yang lainnya GPBR masih standing strong, berdiri dengan gagah, berdiri dengan kuat untuk saat ini. Bahkan mereka udah siap banget untuk melakukan split fokus ke masing-masing posisi yang bisa mereka halau. Alpha sedang dihadapi oleh Redface, ternyata Alpha yang menang di sana. Redface tumbang, harus ada sebuah backup cepat. Tapi Kenan mendapatkan satu pemain dari Dewa United. Baik apa yang dilakukan oleh GPBR, tapi satu juga tumbang barrier saat ini. Ditumbangkan, Dewa United pulang. Masih ada Alpha di sana, ketahuan oleh Microblue, dan Microblue memulangkan pemain-pemain Void. GPBR mulai melebarkan sayapnya, GPBR mulai datang ke pertahanan dari BNW. Satu tumbang, BNW sisa satu yang terakhir. Nyong juga dipulangkan. GPBR ganas sekali mereka, sadis sekali mereka, sangat jahat. Apa yang GPBR lakukan menuju lawan-lawannya? GPBR G-nya itu galak coy, nampaknya di sini masih utuh bertiga, walaupun salah satunya tertumbangkan atau terknockdown, masih bisa untuk diselamatkan karena posisi mereka masih berseberang-seberangan oleh Aura dan juga EVOS yang juga sekarang masih bertahan. Dan ini dia teman-teman semuanya, 4 versus 2 antara EVOS, GPBR dan juga tim Aura. Dan nampaknya kita akan bisa melihat posisi dari tim EVOS kali ini. Mereka split 2-2, satu di lower ground, duanya lagi, bukan satu, dua di higher ground, duanya lagi di lower ground untuk saat ini, untuk bisa menghalau pergerakan dari lawan-lawan mereka. Salah satunya adalah tim GPBR yang nampaknya kali ini juga sudah mulai dijaga ketat oleh Redface. Bahkan granat Redface mantap sekali, dia mendapatkan satu pemain kunci CL. Terminator minggu yang pertama tumbang, 2 tumbang, 3 tumbang. Saat ini tinggal ngitung aja pemain-pemain GPBR yang tumbang. Dan kalau kita lihat, bahkan GPBR tidak bisa melakukan banyak hal. Satu yang terakhir, coba dicari, masih ada satu pemain Kean ternyata di belakang. Oh my god, benar-benar diabsenin, dihitungin. Ichinisan, arigato banget dari tim EVOS sendiri. Tetapi ternyata di belakang sana KF tertumbangkan karena terdapat No Mercy yang benar-benar menjadi malapetaka untuk tim EVOS. Namun tim EVOS ingat masih mempunyai punggawa-punggawa yang lainnya, yaitu 3 punggawa yang lain yang masih bisa untuk membalikan keadaan. Tetapi ini adalah PR berat untuk tim GPBR. Tapi ternyata seorang Kean gak bisa bertahan selama itu, langsung tereliminasi. Tetapi Microblue doing his job kali ini, dan EVOS mendapatkan winner chicken dinner lagi.